Selamat datang kembali di channel Alur Film Kacida Review. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film bergenre trailer. Film yang akan saya bahas ini berjudul Phone Booth pada tahun 2002. Menceritakan seorang pria yang bekerja sebagai pengorbit artis. Dia terjebak di dalam telepon umum dan ditelepon oleh seorang pembunuh yang melarang menutup teleponnya atau dia akan mati. Apa motif sebenarnya dari pembunuh ini? Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita berdoa supaya kita selalu dijauhkan dari wabah virus yang tak kunjung usai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Film dibuka dengan diperlihatkannya kemegahan kota New York pada tahun 2002. Yang dimana telepon umum atau wartel yang dipakai Dylan untuk menelpon Milea sudah mulai dilupakan. Buat kalian generasi milenial, di Indonesia sendiri bentuknya seperti ini. Dan di sana ada satu telepon koin jadul yang masih beroperasi dan hanya satu-satunya di kota itu. Kita diperlihatkan seorang pria berjas hitam bersama asistennya dan genggaman ponsel miliknya. Pria ini bernama Stu. Dia adalah pria pengorbit artis. Terlihat dia sangat sibuk menelpon kepada para kliennya. Lalu tak lama dia menghampiri telepon koin tersebut. Dia kan punya ponsel, kenapa malah pakai telepon koin? Kita akan tahu jawabannya nanti. Terlihat dia menelpon seseorang. Sebelumnya dia melepaskan cincin yang dipakainya. Tiba-tiba datang pengantar pizza yang mengatasnamakan dirinya. Stu tidak merasa memesan dan menolaknya. Tukang pizza itu pun kecewa dan kebingungan harus diapakan pizzanya karena pesanannya sudah dibayar. Dan dengan kesombongannya dia mengusir dan merendahkan tukang pizza itu dengan kata-kata yang kasar. Stu melanjutkan teleponnya. Dia menghubungi salah satu kliennya, wanita yang bernama Pam. Stu juga bilang kalau hari ini dia mendapatkan tugas untuk mencari seorang aktris. Dan dia merekomendasikan dirinya untuk menjadi salah satu bintang filmnya. Dan Stu mengundang Pam untuk datang ke salah satu hotel di sana. Lalu percakapan mereka pun berakhir. Tidak lama kemudian, telepon berdering kembali. Stu yang kebetulan di dekat situ langsung mengangkatnya. Ternyata telepon itu memang ditujukan untuk dirinya. Pria tersebut bilang kalau dia sedang mengawasinya. Stu bertanya, "Di mana dirimu mengawasiku?" Pria misterius itu pun menjawab dia sedang mengawasinya di salah satu jendela yang dimana berada ratusan jendela di sana. Dia juga tahu nama lengkap Stu sebenarnya dan dia juga tahu soal wanita yang bernama Pam. Stu akan menutup teleponnya, tapi pria tersebut mengancam jika akan ada orang yang terluka jika dia menutup teleponnya. Pria itu pun bilang akan menghubungi Kelly, istrinya Stu. Lalu telepon pun mati. Stu pun keluar dari telepon koin tersebut. Dia terlihat sedang mengawasi area sekitar. Tak lama telepon berdering kembali. Stu pun langsung mengangkat telepon tersebut dan menanyakan apa yang dia inginkan darinya. Stu menanyakan lagi, "Apakah kau seorang aktor yang pernah gagal?" Pria itu pun mengiyakannya. Pria misterius itu pun hanya menginginkan Stu untuk menghubungi wanita yang pertama dia hubungi di telepon koin tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Pam. Tapi Stu menolak dan pria tersebutlah yang menelponnya dan secara langsung terhubung dengan Stu sehingga Stu pun dapat mendengarkan percakapan mereka. Dia bilang kalau Stu tidak jujur kepadanya. Pam keheranan apa maksud pria itu. Pria itu menjelaskan mengapa selalu menghubungi dia menggunakan telepon koin, sedangkan Stu pasti memiliki handphone. Pam lalu menjawab bahwa Stu ingin lebih tenang bicara dengannya. Pria itu pun membantahnya bahwa itu semua adalah omong kosong. Pria itu menjelaskan bahwa semuanya yang dilakukan Stu adalah agar istrinya tidak memeriksa tagihan ponsel miliknya, agar hubungan dengannya tidak diketahui oleh istrinya. Lalu menurutmu kenapa Stu mengundangmu ke hotel? Mengapa kamu tidak menanyakan terlebih dahulu apakah dia sudah memiliki istri atau belum? Telepon pun terputus. Lalu tidak lama datang seorang mbak-mbak penjinak om-om menghampiri. Sebut saja dia si kupu-kupu maghrib. Rupanya dia akan menghubungi pelanggannya.
Mbak-mbak itu pun berlalu pergi sambil komat kamit. Lalu Stu menanyakan apakah kau pria yang telah dia sakiti, dan dia menyuruh Stu untuk berbicara kepada Kelly istrinya tentang wanita bernama Pam atau pria tersebut yang akan melakukannya. Setelah menerima ancaman, Stu pun melakukannya. Dia bicara dengan gugup mengenai Pam, namun belum sempat menjelaskan datanglah dua algojo blok S menghampirinya. Mbak-mbak ini marah karena Stu punya ponsel tapi malah menggunakan telepon koin. Pria ini pun tahu Stu tidak berbicara jujur kepada istrinya. Permainan pun baru dimulai, di mana pria misterius itu mengancam jika dia menutup teleponnya maka dia akan mati. Terlihat di seberang jalan, si teteh-teteh itu mengadu kepada seorang pria berbadan besar. Pria tersebut pun menjelaskan bahwa dia memiliki teleskop pembesar berkualitas tinggi. Sebuah kaliber 30 senapan Bolt 700 dengan modif karbon dengan jarak bidik taktis. Dengan ini akan membuat luka yang kecil namun mematikan. Gua udah kayak lulusan Pinat aja nih. Padahal mah gua baru tahu searching di Google barusan. Usaha yang bagus untuk menakutiku kawan. Pergilah ke neraka, ucap Stu yang tidak mempercayainya. Ketika suara senapan itu terdengar, dan benar saja satu tembakan diarahkan untuk menghancurkan satu mainan robot di sana. Stu pun ketakutan dan pria itu menyuruhnya untuk berdiri. Pedagang mainan itu pun marah dan menyangka Stu telah merusaknya. Dengan mudahnya Stu membayar pedagang tersebut agar tidak marah. Pria misterius itu pun menjatuhkan mental Stu dengan cara membidiknya, dan satu buah titik merah berada di dada sebelah kanan Stu. Tak lama mas-mas berbadan besar menghampiri dan menegur Stu. Dia menegur Stu dengan cara halus bahwa mereka bekerja bergantung kepada telepon koin ini, di mana para lelaki hidung zebra akan menghubunginya melalui telepon umum ini. Stu pun beralasan dia sedang ada masalah. Stu membayar pria tersebut dengan sejumlah uang, tapi si kupu-kupu maghrib terus ngomporin pria itu sampai telepon koinnya mau diruntuhkan. Pria sniper itu menawarkannya bantuan, tapi Stu bilang tidak usah, biar aku saja yang membereskannya. Si pria itu pun pergi membawa tongkat dan menghampiri Stu. Pria itu pun menghitung mundur 5 detik. Jika tidak keluar maka dia akan menghantam telepon koin itu. Setelah hitungan dimulai dan Stu masih mengabaikan pria itu, akhirnya telepon koin benar-benar dihantam pria berbadan besar itu. Stu pun dihajar olehnya. Dalam kondisi terdesak, akhirnya Stu mengiyakannya. Tak lama pria itu pun sempoyongan dan rupanya satu peluru bersarang di punggungnya. Dia pun tewas seketika. Dan baba itu pun membuat fitnah bahwa Stu telah menembaknya. Astagfirullahaladzim. Paling bisa ibu-ibu bikin gosip. Stu takut sekaligus keheranan mengapa dia menembaknya. Pria itu lalu menjawabnya, "Tadi kamu mengiyakannya, maka aku tembak. Dan bilang berhati-hatilah dalam berbicara." Stu menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Pria itu menjelaskan kalau saja Stu berbicara lebih hormat, mungkin ini semua tidak akan terjadi, seperti halnya tukang pizza yang telah ia caci maki di saat awal film tadi. Dalam perbincangannya tak lama Stu diam-diam menghubungi 911. Lalu tiba-tiba satu peluru ditembakkan, untung saja mengenai sedikit telinganya. Stu semakin ketakutan dan pria itu menjelaskan bahwa Stu sudah banyak berbuat kesalahan dan kebohongan-kebohongan yang dilakukannya. Tak lama polisi pun berdatangan dan menodongkan senjata ke arah Stu. Polisi pun menyuruh Stu menurunkan senjatanya. Stu membela diri bahwa dia sedari tadi hanya menggenggam telepon dan tidak ada senjata di sana. Polisi pun menyuruh menutup teleponnya dan menyerahkan diri. Keadaan menjadi semakin rumit. Andai saja ada Sipa dan sepedanya, mungkin tidak akan serumit ini. Sesuai judul di film ini, bahwa jika dia menutup teleponnya maka dia akan mati. Datanglah seorang kapten dari kepolisian setempat. Stu pun beralasan jika dia sedang ada telepon penting. Tak lama Kapolsek pun turun tangan untuk melakukan negosiasi kepada Stu dengan menghampirinya. Polisi itu pun dengan tenang melontarkan beberapa pertanyaan dan Stu menjawab. Dia sedang menelpon seseorang, tidak ada senjata, hanya ada rokok dan ponsel di sakunya. Polisi pun bertanya, kalau ada ponsel kenapa kau ada di telepon umum ini? Tapi ibu-ibu rempong di sana menyangka Stu menyembunyikannya di balik saku celananya.
Lalu kapolsek itu pun menyuruhnya untuk mengaku saja. Dari sini polisi pun mulai curiga dengan siapa Stu berbicara di telepon. Polisi pun menyimpulkan ini adalah persoalan rumah tangga. Polisi pun lalu curhat masalah pribadinya. Dia mengatakan dia juga telah bercerai dengan istrinya. Tapi lihat aku baik-baik saja, bukan seperti ini caramu menyelesaikan masalah, ucap polisi itu kepada Stu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa polisi menyangka Stu sedang depresi. Polisi itu mendesak untuk memberitahu siapa nama Stu, tapi si pria sniper melarang mengatakannya. Polisi ini berdiskusi dan ingin tahu siapa orang di balik telepon tersebut. Terlihat di saluran televisi, semua sedang live mengenai kejadian ini dan semua mata tertuju kepada Stu. Polisi pun berencana akan menyadap saluran telepon tersebut. Tak lama ponsel Stu berdering. Stu menyangka itu adalah panggilan dari Kelly istrinya. Namun Stu tidak mengangkatnya karena jika dia mengangkatnya maka polisi akan menembaknya. Karena polisi akan mengira itu adalah senjata. Pria itu memaksa mengangkat telepon di ponselnya dan segera mengaku kepada Kelly istrinya bahwa dia telah berbohong dan menipu. Namun Stu tahu bahwa itu jebakan. Dan yang menelpon itu adalah si pria misterius ini karena di saat bersamaan Kelly datang ke tempat kejadian itu. Lalu Kelly pun memperkenalkan dirinya dan mengaku sebagai istrinya Stu dan mengungkap bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Namun polisi itu mengingatkan jika ada masalah dengan suaminya. Polisi pun menyuruh Kelly menceritakan yang sebenarnya dan pertimbangkan kembali suaminya karena dia telah membunuh seorang pria, banyak saksi yang melihatnya. Kelly tidak mempercayai ucapan polisi itu. Lalu Kelly diajak menemui Stu dan Kelly yang berbicara. Stu yang tertekan dan takut terjadi apa-apa pada Kelly bilang kalau dia bukan istrinya. Maksud sebenarnya adalah supaya Kelly menjauh karena takut jika sniper itu menembak Kelly. Polisi pun bertanya, "Kau tidak mengada-ngada kan? Kau benar istrinya?" Lalu Kelly menunjukkan foto mereka berdua. Kelly yang tenang mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ingin suaminya disakiti dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Stu menyuruh Kelly untuk pergi saja. Pak polisi pun menyuruh Kelly untuk tetap berada di sekitar sini, sedangkan Pak polisi mencoba mencari pengacara untuk bernegosiasi dengan Stu. Tiba-tiba datang polisi berbaju putih yang merupakan seniornya datang menghampiri dan mengintimidasi kalau dia tidak bisa memecahkan kasus ini. Dan menganggap Pak Kapolsek hanya ingin mencari sensasi supaya masuk ke berita televisi. Dengan emosi, Pak polisi pun mendorongnya. Lalu si pria misterius kembali mengintimidasi Stu dengan mengatakan Kelly hanya berpura-pura dan bersandiwara. Dia menjelaskan bahwa Kelly juga hanya ingin mencari ketenaran dengan pura-pura peduli kepada Stu karena di saat bersamaan Kelly berdandan dan memakai pakaian bagus supaya dia tampil di TV. Stu pun menyuruh agar si pria misterius itu menjauh darinya. Stu juga bilang jangan menyakitinya, rupanya Stu sangat mencintai Kelly. Sniper yang cerdas bilang, lihatlah ke arah kota Stu. Orang-orang pintar sedang mencari cara untuk menyadap sambungan telepon ini. Sedangkan mereka mencoba menyadap dengan peralatan murahan, ucap sniper itu kepada Stu. Sniper yang cerdas sudah menyusun rapi rencananya dan polisi tidak akan mungkin bisa menyadapnya. Dikarenakan sniper itu menggunakan sambungan telepon tanpa kabel dan butuh waktu lama. Jika polisi berhasil pun maka sambungannya akan terlacak di Philadelphia yang jaraknya cukup jauh dari kota New York. Lalu tim SWAT pun memberikan laporannya bahwa kepolisian pun tidak berhasil melacak dan menyadap pembicaraan di telepon. Pak polisi pun sudah menduga ini ada yang aneh. Tak lama Kelly terlihat sedang berbincang di depan kamera reporter. Sniper itu mengarahkan bidikannya ke arah Kelly dan berniat membunuhnya. Stu pun bilang, apa yang kau inginkan dariku, akan kulakukan semuanya. Sniper itu pun menjawab dia hanya ingin Stu jujur kepada istrinya tentang hubungannya bersama Pam. Dan dia berjanji akan melepaskan Stu. Dengan tekanan yang semakin dideritanya, akhirnya Stu memberanikan diri dan memanggil Kelly. Para polisi pun bersiaga. Stu bilang jika dia setiap hari menelpon banyak wanita. I was attracted to this other woman. Fuck her. You can go fuck yourself later. Dan Stu menagih janjinya agar dia dilepaskan. Tapi sniper itu bilang kalau ada yang belum terpenuhi dan berubah pikiran untuk melepaskannya. Stu yang kesal dan putus asa pun segera menutup sambungan teleponnya.
Polisi semua bersiap dan menyangka tim SWAT berhasil melacak sambungan teleponnya. Tiba-tiba telepon berdering kembali, tapi Stu menyerah dan keluar dari bilik telepon itu. Kelly berlari untuk menghampiri. Polisi yang ada di sana meminta Stu untuk menyerahkan senjatanya. Stu yang panik berusaha menyuruh Kelly agar tidak mendekat. Akhirnya mereka semua menuruti keinginan Stu. Stu menghampiri kembali telepon itu dan akan mengangkatnya. Dia menyuruh Stu untuk mengangkat teleponnya lagi. Berkat pengalamannya menjabat sebagai Kapolsek Bojong Loakaler, dia pun mulai merasakan keganjilan dari semua ini. Terlihat polisi si Maghrib pun menanyakan kepada atasannya, siapa sih yang menelpon pria itu? Dengan IQ 7 di atas rata-rata, pak polisi ini pun menyimpulkan ada sniper di salah satu bangunan ini dan menyuruh anak buahnya mengecek seluruh jendela yang ada di sana. Stu tidak habis pikir apa yang diinginkan pria misterius ini dan kapan ini semua berakhir. Stu menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan dia tidak membunuh pria tadi. Senjata pun dia tidak punya. Stu akan keluar dari telepon koin itu dan si pria misterius mengancam kalau bukan dirinya yang mati maka orang lain yang akan dia tembak. Tapi nasib berkata lain, sniper itu sudah mempersiapkan semuanya dan menyuruh Stu untuk mengecek di atas telepon koin itu. Ternyata di atas plafon sudah ada satu buah pistol. Permainan pun seperti baru dimulai. Sniper itu memberikan kesempatan untuk mengambil senjatanya lalu membunuhnya. Tapi Stu tidak begitu percaya, karena sebelum Stu menembak sniper itu, pasti para polisi terlebih dahulu yang menembak Stu. Terlihat Pam sudah berada di sana dan sniper itu menganggapnya sebagai sasaran baru untuk dibunuh. Stu lagi-lagi memohon agar tidak melibatkannya dalam semua ini. Sniper itu pun meminta jika Pam tidak ingin terbunuh, maka Stu harus segera mengambil pistol di atas. Stu yang bingung harus bagaimana hanya terdiam. Setelah sniper memberikan pilihan untuk menggantikannya, Pam atau Kelly yang akan dia tembak, Stu bilang, tolong jangan lakukan ini. Sniper pun bilang jika dia mencintai Kelly, maka Pam lah yang harus ia tembak. Jika Stu memilih Pam, maka Kelly yang akan dia tembak. Karena tidak ada keputusan, akhirnya sniper itu mengarahkan bidikannya kepada Kelly. Stu masih memohon kepada sniper itu. Dia lalu ke bawah mengenakan cincin pernikahannya yang terjatuh. Dan diam-diam dia mengambil ponsel dalam sakunya. Lalu diam-diam Stu menelpon Kelly istrinya. Segera Kelly menunjukkan ponselnya kepada polisi itu. Dan terdengarlah percakapan di telepon itu. Akhirnya terungkap bahwa benar ada seorang sniper di area sini. Sebenarnya sniper itu sudah mengetahui pergerakan polisi dan akan mengakhiri dengan segera menembak Stu. Sniper itu masih melanjutkan permainannya, menyuruh Stu untuk mengakui semua perbuatan jahatnya. Stu pun membantah jika dia sudah mengakuinya, tapi sniper menjawab bahwa dia belum mengakui semuanya. Akhirnya Stu mengungkapkan semuanya. Aku sebenarnya tidak bisa apa-apa. Aku hanya menjanjikan ketenaran kepada seseorang dan membayarnya, dan memanfaatkannya karena dia tertarik kepada dirinya. Aku telah membohongi semua orang lewat telepon. Aku membohongi teman-temanku. Aku bohong pada koran dan majalah. Dan Stu menunjukkan Pam kepada Kelly. Dia malu menjadi dirinya. Dia pun malu melihat Kelly. Dan Kelly pantas untuk mendapatkan yang lebih baik darinya, ucap Stu. Dan kalimat di akhir dia bilang kalau Stu sangat mencintai Kelly. Terlihat para polisi sudah menemukan rekam jejak di balik semua ini dan sambungannya mengarah ke hotel lama yang sudah tidak terpakai. Polisi pun bersiap mengepung area tersebut. Dengan percaya diri, Stu mengatakan jika polisi akan menangkapnya. Lihatlah di sekelilingmu, sudah semakin sempit dipenuhi polisi. Si sniper ini pun menjawab, percuma Stu, di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu emosi keduanya memuncak, sniper akan menembak Kelly. Dan Stu langsung mengambil pistol di atas lalu keluar dari telepon itu. Dan berteriak, jangan kau ambil Kelly. Bunuhlah aku karena ini semua adalah salahku. Seketika sebuah peluru menancap di bagian perut Stu. Akhirnya dia terkapar dan suasana mencekam. Kelly berteriak dengan histeris. Di saat bersamaan, sniper itu ditemukan sudah tewas menggorok lehernya sendiri. Stu pun terbangun dan ternyata itu adalah tembakan peluru karet dari polisi. Akhirnya Stu dan Kelly pun bermesraan di sana. Dibawalah mayat sniper itu dan ternyata dia adalah si pengantar pizza yang tadi.
Stu pun lalu dibawa petugas medis di sana untuk diberikan perawatan khusus. Ketika jarum suntik menancap di lengannya, seketika Stu merasakan pusing. Dirasa semua sudah aman, datanglah seorang pria berkacamata di sampingnya yang memuji Stu dengan mengatakan, "Sepatumu bagus, Stu. Kau menutupnya, Stu. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal." Dan pria itu pun berlalu pergi membawa kotak yang besar. Ternyata si tukang pizza bukanlah orang misterius itu, melainkan si pria berkacamata barusan. Dan tentu saja film pun berakhir.